pembelaannya. Dia kan nanya, Firdaus saya bilang kan ada dua. Mm-mm. Yang satu di Wahyu, yang satu yang di Injil sama di Iya. surat Paulus. Mm-mm. Jadi yang di Wahyu itu adalah untuk nanti di dunia yang baru, langit baru. Itu Firdaus itu. Nah, Firdaus yang di Injil sama di selain di Wahyu itu adalah dunia orang mati itu, yaitu alam roh, alam jiwa. Jadi begitu. Lah, untuk orang-orang waktu Tuhan bangkit dari kematian, ya toh, itu kan ada orang yang bangkit. Lah itu mereka itu dibangkitkan, yang tubuhnya ikut bangkit, orang-orang benar, itu pergi ke Yerusalem untuk menjadi saksi bahwa Yesus bangkit. Itu tujuannya itu. Dan habis itu dia mati lagi. Dan ada orang yang dibangkitkan tapi tidak bangkit secara tubuh. Pada zaman itu ya, pada zaman Tuhan Yesus dibangkitkan kira-kira 2000 tahun yang lalu itu mereka dibangkitkan untuk pergi ke Firdaus, pangkuan Abraham. Jadi begitu. Setelah orang yang dibangkitkan secara tubuh itu pergi ke Yerusalem untuk menjadi saksi karena Injil harus dimulai dari Yerusalem terus sampai ke luar Yerusalem yaitu ke Samaria dan seluruh ujung bumi. Harus dimulai dari situ. Maka mereka pergi ke Yerusalem untuk menjadi saksi bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, telah mengalahkan maut. Jadi di situ. Habis itu mereka mati lagi secara fisik, mati lagi. Nah, mati lagi dia kembali ke pangkuan Abraham yaitu di Firdaus itu, di dunia orang mati atau surga tingkat ketiga. Kenapa kita menyebutnya dunia orang mati? Karena itu dilihat dari sisi orang yang punya tubuh, punya daging nih loh. Tapi kalau dilihat dari sisi orang yang punya roh dan jiwa, itu bukan dunia orang mati, itu tempat tinggalnya mereka selama menanti Tuhan di awan-awan memberi kita tubuh yang baru, begitu. Itu buat saya yang di chat itu. Jadi bukan saya ini mengada-ngada. Ya, silakan. Thank you, mungkin sekian aja. Ya, saya teruskan ya WS ya. Pak WS. Monggo Pak. Menarik sih. Ya, nanti gini, kan ada dua kematian dan ada 3 kebangkitan. Ya, kematian. Nah, nanti kita bisa tes dengan uji dengan ayat ya. Siap. Jadi kematian pertama itu ya seperti kebanyakan seperti kita ya besok ya, orang-orang yang dikubur itulah ya. Iya. Kematian pertama ya. Kemudian itu seperti kalau Kejadian 3 ayat 19 itu juga mereka yang mati karena tidak tahan melihat cahaya kemuliaan Tuhan saat Yesus datang kedua itu ya. Wahyu 6 ayat 14 sampai 17 itu ayatnya. Sama Yeremia 25 ayat 33 ya. Nah, kemudian kematian kedua yaitu kematian kekal di neraka. Ya. Jadi ada kematian pertama, ada kematian kedua. Kalau kematian dua sudah kekal, sudah penghukuman. Ya, Wahyu 20 ayat 6 ayat 10, Wahyu 20 ayat 13 sampai 15, Wahyu 2 ayat 11, Wahyu 21 ayat 8. Ya. Nah, itu. Kemudian kebangkitan, kita membahas kebangkitan. Kebangkitan pertama tadi sudah kita bahas terjadi saat Yesus datang kedua kali, di mana orang-orang yang benar yang sudah mati akan dibangkitkan. Ya, kalau orang yang hidup langsung diangkat ya. Itu di Wahyu 20 ayat 5, 1 Korintus 15 ayat 52, 1 Tesalonika 4 16, Yohanes 5 ayat 28 29, Kisah 24 ayat 15. Kemudian kebangkitan kedua tadi setelah terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga ya. Yerusalem turun dari surga itu kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga, di mana orang-orang jahat akan dibangkitkan dan mereka akan bersama-sama dengan si iblis itu dan malaikatnya iblis akan menyerbu kota suci yang turun dari surga dan mereka akan dibinasakan dengan api neraka turun dari langit. Nah, ini yang menarik kebangkitan ketiga ini Pak Wies. Ya. Apa, yang Pak? mungkin disinggung Pak Ndebot. Kita baca aja Wahyu 1 ayat 7 coba. Sebentar ya.
nggak apa-apa. Beda-beda itu kan penambahan ini ilmu. Iya, betul. Wahyu Kita berapa? saling. Wahyu 1. Wahyu 1 ayat 7. Ayo, ini yang kemuliaannya. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Nah, ini agak aneh sih. Soalnya nggak mungkin udah meninggal. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Nah, jadi Wahyu 1 ayat 7 itu untuk siapa? Yang sudah dikatakan menikam dia. Jadi mereka ini orang-orang yang terlibat dalam penyaliban Tuhan Yesus itu dibangkitkan untuk melihat Yesus datang sebagai raja yang mereka salibkan. Kan mereka tikam itu. Oh, termasuk orang-orang Farisi nih ya. Termasuk orang-orang Farisi. Namun setelah itu mereka mati lagi setelah dibangkitkan. Iseng Jadi banget ada ya Tuhan. ya seolah-olah Tuhan membuktikan kepada mereka gitu loh. Oh gitu. Udah Ini loh, aku Mesias benar-benar Tuhan yang kau salibkan itu. Tapi itu lucu banget, saya jadi ketawa. Sorry. Nah, Jadi hidupnya cuma buat ngeliat terus dimatiin lagi. Nanti ada kita referensikan ayatnya ya. Namun setelah mereka tadi sudah dibangkitkan hanya untuk melihat Tuhan Yesus turun Untuk melihat di awan-awan, mereka kemudian mati lagi. Artinya ketika Yesus datang nanti, mereka yang telah menikam Yesus dahulu dan yang terlibat dalam penyaliban Yesus akan dibangkitkan sementara untuk melihat kedatangan Yesus di awan-awan. Lalu mereka melihat sejenak Tuhan Yesus itu yang datang dari awan-awan. Setelah itu mereka akan mati kembali atau melanjutkan kematian mereka. Sama dengan orang-orang jahat untuk menunggu kebangkitan yang kedua. Nah, kita lihat ayatnya ya, korelasinya ya. Matius 26 ayat 64 coba. Matius 26 ayat 4 ya. Ayat 64. Oh, ayat 64. Bentar, Pak. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, jadi saat Tuhan Yesus datang di awan-awan di langit, saat itulah mereka itu, orang-orang itu sudah dinubuatkan. Coba kita baca lagi Markus 14 ayat 62. Imam besar orang itu ya. Iya, mereka yang terlibat di dalam penyaliban. Wah, Markus 16. Berarti jabatan imam itu belum tentu menyelamatkan. Markus 16 ayat 2 ya? Markus 14 ayat 62. Sorry. Markus 14. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Itu, jadi kalau dia Tuhan mengatakan kamu akan melihat aku datang di awan-awan, itu kan berarti mereka sudah mati. Baru nanti dibangkitkan sementara itu. Itulah mereka. Kemudian setelah melihat Tuhan datang dari awan-awan, baru mereka mati lagi, hanya dibangkitkan sementara. Kemudian menunggu masa 1000 tahun itu. Nah itu ya, kalau pemahaman saya begitu mengaitkan ayat gitu. Ya, silakan lanjut Pak Wes. Menarik. Saya nanya apa lagi ya? Ini ya untuk para Jahafir. Kalau Eden itu lain dengan surga tingkat kedua itu lain.
Ini kan cuma ngasih tahu aja, aku nggak ngasih penjelasan. Iya, Eden kan Adam diciptakan, dibentuk sebenarnya jadi makhluk, jadi jiwa itu sebetulnya bukan makhluk tapi jiwa yang hidup. Jadi di situ dikatakan jiwa yang hidup itu terus kan ditaruh di Eden, di sebuah taman. Itu Eden itu lain dengan surga tingkat 2 itu lain. Nah, jiwa yang hidup itu berarti Adam itu jiwanya menjadi pusat kehidupan. Nah, tapi setelah dia itu masuk ke zaman Nuh, karena manusia itu berbuat jahat, maka Tuhan bilang, aku sekali-sekali tidak akan tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging. Nah, manusia ini dari jiwa yang hidup menjadi daging yang hidup. Sudah berubah posisinya dari sebetulnya dia kepengennya roh yang hidup, jiwa yang hidup, tapi dia terakhir jatuh ke daging yang hidup. Jadi bukan berarti roh, jiwa, dan tubuh nggak ada sejak awal tuh. Ayat Kejadian 2, ayat 7 itu sudah ada roh, jiwa, dan tubuh di situ. Sudah ada, itu letter di situ, udah nggak usah diterjemahkan. Lah, jiwanya itu sebagai pusat, tapi karena Adam jatuh, nah, tapi itu jiwanya mengalami kemerosotan terus sampai pada zaman Nuh, manusia itu telah menjadi daging, jadi yang hidup. Makanya sejak itu manusia hidupnya secara daging, begitu pemahamannya harus begitu. Nah, masalah tadi itu yang jat itu, pelajarin dulu Alkitab dengan baik, bahwa Firdaus yang di Wahyu itu adalah mengacu ke nanti dunia yang akan datang. Nanti kan dunia ini kan hancur, terus langitnya juga lenyap, langit dan bumi, terus diciptakanlah langit yang baru dan bumi yang baru. Lihat saat itulah Firdaus yang di Wahyu itu baru ada, begitu. Nah, sedangkan Firdaus yang dimaksud Paulus itu sama yang di pangkuan Abraham, yang dua orang yang disalib bersama Tuhan itu bersama-sama Tuhan di Firdaus itu ya di pangkuan Abraham itu. Kalau kita sebut sekarang itu langit tingkat ketiga. Nah, langit tingkat ketiga itu di mana tempat orang-orang yang mati jasmaninya, itu disebut dunia orang mati. Kata orang ini bukan malaikat yang mati loh, orang, manusia yang mati. Itu dunia orang mati, bukan dunia malaikat mati, bukan. Dunia orang mati, yang matinya itu tubuhnya. Itu makanya disebut, oke lah kita pakai nggak mau pakai alam maut ya, bukan dunia orang mati juga nggak apa-apa. Kalau kita hidup dalam roh, kita sebut aja itu tempat roh dan jiwa kita di pangkuan Abraham. Bagi yang percaya, bagi yang tidak, itu masuk ke Hades. Nah, di zaman Noah itu juga ada orang yang nggak taat kepada pemberitaan Nuh itu. Nah, kenapa ketika Tuhan bangkit itu ada kebangkitan? Ada kebangkitan itu kan ada dua yang dibangkitkan. Satu roh orang benar. Di situ ada kata-kata roh orang benar bangkit. Jadi ada roh-rohnya dibangkitkan, nggak bersama tubuhnya. Dan ada sebagian yang benar-benar dibangkitkan bersama tubuhnya. Lah, orang yang dibangkitkan bersama tubuhnya itu pergi ke Yerusalem untuk memberitakan Injil. Tapi bukan berarti dia hidup kekal, hidup maksudnya nggak mati lagi. Seperti Lazarus dibangkitkan Tuhan, kan dia udah mati 4 hari terus dibangkitkan. Tapi Lazarus ya mati lagi. Begitu pula orang itu. Jadi begitu. Lah, mereka setelah mati kemana? Ya ke pangkuan Abraham. Dan roh-roh yang dibangkitkan, kan ada dua yang dibangkitkan waktu Tuhan bangkit, yaitu roh-roh orang benar dan orang-orang yang dibangkitkan, orang-orang benar yang dibangkitkan secara jasmani beneran. Lah, roh-roh yang benar itu kemana ya? Ke mana? Ke pangkuan Abraham itu. Kenapa kok dia waktu roh-roh orang benar itu tidak di pangkuan Abraham? Kenapa tunggu Yesus itu dibangkitkan dulu baru dia dibangkitkan pergi ke roh-roh orang benar itu? Karena Hades Hades dan Firdaus itu belum terbuka. Nangkep nggak? Setelah Tuhan bangkit baru terbuka, baru mereka bisa pergi ke situ. Ya, kira-kira begitu. Nangkep nggak gambarannya?
Maksudku orang yang chat itu pahami dulu. Yang satu itu Firdaus yang di Wahyu itu nanti di dunia yang baru dan langit yang baru dan bumi yang baru. Yang kita omongkan sekarang yaitu Firdaus yang langit ketiga ini. Bagi orang yang punya jasmani disebut alam maut. Bagi orang yang punya roh tempat penantian bersama Abraham. Ya, bagi orang yang punya jiwa aja itu ada alam penyiksaan di Hades itu. Jadi kamu mau lihat dari sisi pandang orang yang punya tubuh atau orang yang punya roh atau orang yang punya jiwa, begitu aja. Ya silahkan. Itu aku cuma ngasih tahu itu Eden sama langit tingkat kedua itu beda. Kalau tingkat pertama kan Pak Raja Kafir ngomong itu tata Tuhan dan yang Tuhan duduk di, itu benar Kak, aku sama. Boleh lah, itu benar, tapi tingkat kedua itu bukan Eden lain lagi. Eden itu di dunia ini lain dengan itu. Tapi aku nggak menjelaskan situ dulu. Silakan. Ayo kalau silakan lanjutkan Kak.